Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali, tentunya di dalam mata kuliah analisis kompleks, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang atau melanjutkan materi dari materi analisis kompleks. Itu teman-teman ya. Mengawali kuliah kita pada kesempatan ini, mari sama-sama kita buka dan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Teman-teman, jadi pada materi kali ini kita akan melanjutkan tentang nantinya kita akan membahas tentang pengertian dari bilangan kompleks. Kemudian kita akan bahas nanti tentang operasi dari bilangan kompleks. Sebelum kita masuk di materi tentang apa itu bilangan kompleks, kita coba kilas balik dulu. Kira-kira bilangan apa saja yang teman-teman pernah pelajari gitu ya. Nih, yang pernah teman-teman pelajari, misalnya mulai dari kalkulus dulu, belajar kalkulus, kapita selecta, atau sampai dengan bilangan real gitu ya. Bilangan apa saja yang teman-teman pernah pelajari. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menyediakan Jamboard gitu ya. Jamboard yang bisa diakses oleh teman-teman semua. Coba teman-teman tuliskan di Jamboard itu dengan menulis nama, kemudian menulis bilangan apa yang teman-teman pernah pelajari. Saya kasih waktu 2 menit gitu ya. Oke, baik, kita coba cek ya jawaban dari teman-teman semua di Jamboard. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk ya. Oke, jadi ada dari Jam bilangan asli katanya ya, ada bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, dan bilangan real juga. Oke, mantap ya. Oke, jadi teman-teman kayaknya sudah pernah tahu juga apa saja sih jenis bilangan yang pernah dipelajari, sehingga tadi teman-teman bisa mengumumkan temuannya gitu ya. Oke, jadi bilangan-bilangan itu sebagai dasar kita teman-teman untuk mempelajari apa itu bilangan kompleks pada pembelajaran kali ini. Adapun bilangan kompleks teman-teman bisa didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z. Jadi dia disimbolkan dengan Z, didefinisikan semua besaran yang dapat ditulis dalam bentuk Z. Jadi dia bentuknya adalah besaran teman-teman ya. Besaran yang bentuknya Z sama dengan X plus Y. Dengan X dan Y sendiri, dengan X dan Y itu sendiri, ini X dan Y ini anggota bilangan real. Jadi dia anggota dari bilangan real ya. Makanya saya tanya tadi teman-teman apa aja bilangan yang pernah dipelajari. Nah, dan I itu sendiri itu adalah bilangan imajiner teman-teman, atau operator biasanya di sini. Atau I itu sendiri sama dengan akar dari -1. Sehingga Z itu sendiri ditulis sebagai pasangan berurutan. Nah, ini pasangan berurutan dari Z sama dengan X, Y. Jadi pada dasarnya Z itu memang bentuknya X plus Y, dengan X dan Y ini bilangan real. Dan dia Z itu sendiri pasangan terurut gitu. Jadi dia berupa titik. Nah, mungkin kita bisa perjelas dengan ilustrasi seperti ini. Nah, di sini ada Z gitu ya. Nih Z sama dengan X plus Y. Nah, ini dia Z-nya adalah sama dengan X, Y begitu ya. Di sini ada sumbu vertikal yaitu sumbu Y, dan yang horizontal ini sumbu X gitu. Nah, di dalam bilangan kompleks itu sendiri, X ini dikatakan sama dengan real ini, real Z. Kemudian Y itu sendiri, Y yang ini, yang atas ini sama dengan imajiner. Ini mewakili daripada imajiner, maaf ya, imajiner gitu ya, mewakili daripada sumbu imajiner. Oke, kita coba lanjut gitu ya. Nah, Z itu sendiri teman-teman, kalau kita tahu tadi X itu adalah mewakili daripada real dari Z,
Ini salah ya, real Z harusnya. Dan Y-nya ini adalah ini real Z. Mana dia tadi? Oke, real Z. Dan Y-nya ini adalah imajiner Z. Maka ketika real Z atau X-nya ini 0 dan imajinernya ini X-nya tidak sama dengan 0 dan imajinernya sama dengan 0, maka kita bisa tulis bentuk lainnya ini adalah Z sama dengan X plus 0i sama dengan X, atau Z ini sendiri sama dengan X. Dalam arti Z, dalam artian Z ini adalah bilangan real, teman-teman. Jadi Z itu bisa jadi bilangan real ketika imajinernya ini tidak ada gitu ya, atau 0 gitu. Kemudian kasus yang kedua, dia dia bisa jadi semuanya adalah bilangan imajiner ketika nilai dari si real Z-nya atau X-nya ini 0 gitu. Dan nilai Y-nya atau imajiner Z ini tidak sama dengan 0, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke operasi daripada aljabar. Operasi aljabar yang berhubungan dengan bilangan kompleks, karena kompleks ini unsur-unsurnya terdiri dari bilangan real, maka berlaku juga sifat di bilangan real sebenarnya teman-teman. Sehingga di sini ada istilah untuk negatif gitu ya, atau lawan dari penjumlahan. Kalau ada Z X plus Y, maka negatif Z ya udah tinggal negatif, kita ganti Z-nya dengan X plus Y sehingga diperoleh nilai negatif Z sama dengan min X min Y, seperti itu. Kemudian ada istilah lagi yaitu kawan. Kawan ini diistilahkan juga nanti di bilangan kompleks itu dengan conjugate. Conjugate dari Z gitu ya. Kalau ada Z yaitu X plus Y gitu, maka conjugate Z ini ditulis Z topi seperti ini. Gitu ya. Z topi dan sama dengan X min Y. Ini adalah kawan atau conjugate. Kemudian selanjutnya ada kebalikan, teman-teman. Kebalikan ini kebalikan kata lainnya ini lawan dari perkalian gitu ya. Nah, kalau ada Z sama dengan X plus Y, maka kebalikan dari perkalian yaitu pembagian gitu ya. Kalau Z dikali 1, kebalikannya itu 1 per Z. 1 per Z seperti ini. Atau ditulis dengan Z pangkat min 1. Nah ini teman-teman silahkan dicoba di Jamboard, dikerjakan oleh teman-teman. Saya kasih waktu 3 menit. Seperti apa hasilnya untuk Z sama dengan min 1. Oke, ada yang sudah dapat? Oke, mungkin ada yang dapat ya. Jadi sekilas kalau Z min 1 clue-nya mana dia ini? Oke. Jadi thing-nya itu berangkat dari Z lagi teman-teman. Berangkatlah dari nilai dari Z gitu ya. Nah, Z tadi adalah X plus Y gitu ya. Maka 1 per Z ya sama teman-teman, tinggal ganti 1 per X plus Y gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, bagaimana lagi selanjutnya? Ya udah, tinggal teman-teman teman-teman kali dengan conjugate-nya gitu ya, kali dengan pengalih sejatinya atau kawannya tadi ya. Oke, bagus. Sudah ada yang bisa? Oke, baik ya. Dilanjut. Tinggal dilanjut teman-teman nanti. Ini X plus Y dikali, ini dikali. Kemudian 1 per X min, sebentar, X min Y gitu ya.
Nah, silakan dilanjutkan ya, sampai ketemu hasilnya nanti. Oke, selanjutnya kalau operasi tadi ada operasi uner, apa sih operasi uner itu? Apa sih membedakan antara operasi uner dan biner? Coba teman-teman komen di Jamboard gitu ya. Komen di Jamboard seperti apa perbedaan antara eh, apa namanya? Operasi untuk uner dan operasi untuk biner. Oke, bagus. Sudah ada yang komen ya. Kalau operasi uner melibatkan hanya satu apa? Oke, hanya satu ya, hanya satu unsur atau di sini hanya ada Z gitu ya. Nah, kalau di operasi biner betul melibatkan apa? Dua, ada Z1, ada Z2 di situ teman-teman. Sehingga operasi yang mungkin di situ ada penjumlahan. Nah, seperti atas ini, yang ini Z1 ditambah Z2. Nah, bagaimana caranya? Ya sebenarnya sama dengan kita menyelesaikan atau mengoperasikan tadi teman-teman, mengoperasikan yang dioperasi uner. Cuman bedanya di sini ada Z1 dan ada Z2. Nah, tugas kita adalah mengganti nilai dari si Z1, kemudian mengganti Z2 dan melakukan operasi aljabar sehingga menghasilkan X1 plus X2 plus Y1, Y2 ini ya. Ini Y1, Y2 harusnya ya. Ini error yang tulis ya. Oke. Ini harusnya oke, kita perbaiki dulu ya. Oke, nah dari mana datangnya ini? Ini teman-teman sebagai latihan silahkan di teman-teman eh, silakan teman-teman cari nanti gitu ya. Cari di Jamboard, kemudian nanti dilengkapi di LKPD ya, yang ada di live worksheet yang nanti akan diberikan di akhir teman-teman ya. Oke, itu ya tentang operasi benar. Nah, selanjutnya untuk Z1 kurang Z2, Z1 kali Z2, dan Z1 dibagi Z2. Silakan teman-teman nanti kerjakan di LKM gitu ya. Dan ini coba dikerjakan di Jamboard dulu. Oke, saya kasih waktu 3 menit ya untuk teman-teman mengerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, bagus. Kalau sudah dikerjakan, silakan direkap. Nanti kita akan sama-sama evaluasi di lembar kerja yang nanti akan disediakan di akhir. Teman-teman, selanjutnya ada sifat-sifat operasi, ada sifat komutatif. Kenapa sifat komutatif berlaku ya? Tadi karena unsur dari si Z ini adalah X, Y dan X, Y itu sendiri anggota dari bilangan real, teman-teman. X-nya ini, X dan Y ini anggota bilangan real. Sehingga berlaku juga sifat komutatif. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada X1, Z1, ada Z2, kemudian berlaku ini sifat apa yang ini? Oke, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif yang dilibatkan sehingga menghasilkan nanti Z1 ini sama dengan Z2 seperti itu ya. Nah, sebagai latihan teman-teman, silakan teman-teman mengerjakan bagian asosiatif. Kenapa asosiatif itu Z plus dalam kurung Z1 plus 2 itu sama dengan Z1 plus Z2 ditambah Z3 atau perkaliannya Z1 dikali dalam kurung Z2 kali Z3 itu sama dengan Z1 kali Z2 kali Z3. Nah, ini langkahnya sama dengan teman-teman membuktikan yang komutatif. Begitu juga dengan distributif dan kesekawanan. Ini sebagai tugas teman-teman untuk dikerjakan nanti di LKM. Adapun elemen netral atau identitas,
Kalau di penjumlahan, namanya elemen netral itu artinya ketika dioperasikan dengan bilangan itu, dia menghasilkan diri sendiri. Nah, kalau penjumlahan ya tentu kalau Z ini dijumlahin berapa yang tetap menghasilkan dirinya sendiri, ya tentu dijumlahin dengan 0 gitu ya. Sehingga 0 ditambah Z gitu ya, itu sama dengan Z. Atau kalau di perkalian, bilangan berapa kalau yang dikali bilangan tersebut, dia menghasilkan diri sendiri, ya tentu kalau Z dikali bilangan berapa, ya tentu bilangan itu adalah 1. Karena Z dikali 1 atau 1 kali Z itu sama dengan Z itu sendiri. Nah, kalau dia di sini kalau ada Z, maka kalau tadi ini adalah elemen netral, kalau identitasnya berarti dia kebalikannya. Bilangan berapa yang dioperasikan dengan bilangan, kalau Z ini dioperasikan dengan bilangan tersebut menghasilkan identitas atau 0, ya tentu yaitu kebalikannya. Begitu juga dengan perkalian. Ini teman-teman ya. Nah, ini sebagai bahan latihan bagi teman-teman, silakan dikerjakan. Teman-teman mengerjakan yang bagian 1A, 1B, yang ini akan jadi tugas, ini juga akan jadi tugas. Itu untuk pertemuan kita kali ini teman-teman ya. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi kita di mata kuliah ini teman-teman ada menggunakan worksheet gitu ya, akan dibantu oleh worksheet. Silakan untuk pendalaman materi teman-teman akses worksheet yang sudah disediakan materi ini untuk materinya yang ada di link yang setelah disediakan ini. Batasnya sampai dengan nanti siang begitu ya, untuk teman-teman akses live worksheet yang berisi lembar kerja peserta didik. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Oke, bagus. Pertanyaan dari si Izam. Oke, bagus ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang kenapa kita harus belajar tentang bilangan kompleks ini? Karena dia merupakan salah satu bilangan. Kalau tadi itu bilangan asli sampai dengan bilangan real itu masih terbatas. Kalau bilangan kompleks ini lebih tinggi lagi dia. Karena bilangan kompleks ini berisi ada bilangan real dan ada bilangan imajiner itu sendiri. Oke, itu ya teman-teman. Oke, bagus. Kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, kita tutup kelas kita hari ini. Silakan diakses live worksheet-nya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Silakan dicek ya Jamboard dan live worksheet yang sudah disediakan. Silakan dilengkapi itu sebagai bahan penilaian untuk kuliah kali ini. Terima kasih.